Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa di dalam bahan PA Inang pada saat ini tertulis di dalam Yosua pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Di mana ayat-ayat ini bercerita tentang peristiwa di kota Jericho. Ini adalah kota pertama yang akan dihadapi oleh bangsa Israel dalam penaklukan tanah Kanaan. Dipercayai Yosua adalah sebagai penulis dari kitab ini. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, ayat-ayat ini menggambarkan atau melukiskan peran penting seorang Rahab dalam membantu pengintai atau utusan Israel melarikan diri dari kejaran di kota Jericho. Rahab menunjukkan empati yang begitu luar biasa, bahkan untuk orang yang tidak dia kenal, namun sangat-sangat membutuhkan pertolongan kepadanya. Dan kita tahu bahwa kejadian ini memiliki dampak yang sangat besar dalam penaklukan kota Jericho oleh bangsa Israel, bahkan terlebih juga dalam sejarah keselamatan. Dan kita tahu di dalam Matius 1 ayat 5, Rahab akhirnya menjadi bagian dari garis keturunan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, Inang terkhusus ayat ini menceritakan bagaimana pertemuan dua utusan dari bangsa Israel yang diutus oleh Yosua dengan seorang wanita yang tinggal di Jericho bernama Rahab. Dan Rahab dikatakan adalah seorang pelacur, tapi kita melihat bagaimana dia mempercayai Tuhannya pengintai itu, Tuhannya bangsa Israel itu. Dan dialog ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana Rahab, seorang inang, seorang perempuan, meminta jaminan akan keluarganya kalau Jericho bisa dikuasai oleh bangsa Israel. Dan kita melihat para utusan setuju, dan akhirnya Rahab menyembunyikan mereka dan membuat mereka bisa keluar dari kota Jericho. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, setiap inang mungkin kita bertanya, apa yang melatar belakangi tindakan keberanian Rahab ini? Yang pertama, melihat dialog ini, Rahab percaya pada kekuatan Israel, kekuatan Tuhan Israel, Itu yang kita melihat dari dialog ini, bahwa Rahab tahu siapa Tuhannya Israel. Bahkan mungkin juga dia sudah mendengar bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Yang kedua yang melatar belakanginya, pemikiran strategis dan kebijakan, di mana Rahab adalah wanita yang cerdas dan bijak. Ia mungkin sangat menyadari kalau Jericho ditaklukkan, ini menjadikan kesempatan baginya untuk menyelamatkan diri dan hidup baru dengan keluarganya. Yang ketiga yang melatar belakangi tidak lain adalah kebaikan hati dan empati yang dimiliki oleh Rahab. Dia sangat baik, dia berempati, bahkan untuk menolong orang yang tidak dia kenal sendiri pun, tapi dia tahu mereka lagi kesusahan. Yang keempat adalah Rahab melihat ada kesempatan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian, di mana dia melihat bahwa ada situasi sepertinya membuka kehidupan baru yang memberikan jaminan kepadanya dan keluarganya. Dan ini menjadi kuatnya seorang Rahab untuk memberikan perlindungan dan menggapai sebuah kepastian dalam hidupnya. Yang terakhir yang melatar belakangi tindakan Rahab tidak lain adalah adanya kuasa Allah, atau apa yang kita kenal di dalam perjanjian baru, ada kuasa Roh Kudus
yang menggerakkan hati, yang menggerakkan kehidupan Rahab seutuhnya. Inang yang diberkati Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, selalu apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita saat ini? Yang pertama, kita diajar untuk melihat ketajaman intuisi dan kebijakan seorang Rahab. Intuisi di dalam situasi yang sulit, namun dia melihat ada kesempatan untuk mengubah dan menyelamatkan kehidupan dan nyawa keluarganya. Ini mengajarkan kaum ibu untuk mempercayai insting dan kebijakan mereka dalam mengambil keputusan untuk kebaikan keluarganya. Yang kedua, refleksi yang terbaik, kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Kita tahu bahwa Rahab berada dalam situasi yang sangat sulit, namun ia tetap mampu menemukan cara untuk membantu serta melindungi keluarganya. Kepedulian yang besar terhadap keluarganya memampukan dia untuk tegar, kreatif, bahkan ketika menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, refleksi bagi kita kaum ibu terkhusus, berbuat baiklah tanpa memandang latar belakang. Rahab adalah seorang pelacur benar, tetapi latar belakang itu, situasi itu tidak menghalangi dirinya untuk berbuat baik. Ini mengingatkan kaum ibu bahwa setiap orang memiliki potensi untuk melakukan kebaikan, terlepas apa latar belakang dan kesalahan setiap orang di masa lalunya. Yang keempat, refleksi yang bisa kita lihat tidak lain adalah Rahab menjadi contoh bagaimana dia melihat potensi dalam situasi sesulit apapun. Rahab melihat kesempatan untuk mengubah kehidupannya dan menyelamatkan keluarganya. Dan ini memotivasi kaum ibu untuk selalu melihat secara positif potensi di dalam setiap situasi, bahkan saat-saat menghadapi kesulitan sekalipun. Yang kelima, refleksi bagi kaum ibu, ajarkanlah keberanian dan kebajikan kepada anak-anakmu. Yang keenam, refleksi, sadarilah kekuatan doa dan iman percaya kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Rahab memohon dengan sungguh-sungguh kepada para utusan Israel dan meyakinkan mereka dengan imannya. Disinilah kekuatan ibu sebagai tiang doa. Kekuatan ibu dengan imannya dalam menghadapi atau dalam berada di dalam situasi yang sulit. Yang terakhir, kenalkanlah anak-anakmu kepada iman dan kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Itu yang diajarkan oleh seorang Rahab. Bagaimana Rahab mengenal dan mengajarkan imannya kepada setiap kita pada saat ini. Amin. Tuhan memberkati setiap inang.